amalnya diterima 50 kali. Dan kenapa? Apakah Nabi Musa lebih tahu daripada Allah? Saya sudah jawab tadi. Sebagian dari nama itu yaitu Allahu a'lam wa antum la ta'lamun. Jadi tidak ada yang bisa. Allah yang mengetahui, selain daripada Allah tidak tahu apa-apa. Nah itu kita kembali. Kemudian kenapa salat diterima di Sidratul Muntaha di depan Allah? Salat ini bonus. Salat ini makanya ada as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Bahkan hadis lain mengatakan as-salatu miftahul khair. Salat itu kuncinya seluruh kebaikan. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Kita ambil perumpamaan. Umpamanya saya ingin memberi seseorang mobil, maka tentu saya akan undang orang itu. Saya tidak mau titip kunci ini kepada orang lain, jangan sampai kunci ini tidak sampai ke tujuan yang dimaksud. Jadi dari situ kita dapat gambaran bahwa saking pentingnya ini amalan karena dia kunci seluruh kebaikan, maka Allah undang dia sebagai penghormatan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alhamdulillah penyegar buat kita bahwa tentang salat yang 50 itu memang ada hadis panjang yang diceritakan di dalam kitab ya. Cuma saya kurang hafal tuh. Tapi saya pernah baca artinya ya. Saya kira itu jawaban saya. Kemudian yang penanya yang kedua tentang ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah kalau tadi tauhid dikatakan ilmu banyak berbicara tentang Allah, maka tasawuf itu lebih banyak berbicara tentang keadaan manusia yang ingin mendekat kepada Allah. Kenapa berbeda-beda penafsirannya? Karena dia melihat dari persepsi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Katakanlah sebuah meja, ketika kita menyuruh orang untuk menggambar, kemudian dia duduk dengan tempat yang berbeda, maka hasil gambarannya itu berbeda hasilnya. Tetapi kita akan pahami bahwa yang digambar itu tetap meja, bagaimanapun keadaannya. Apakah bagus gambarnya atau kurang bagus, kita akan tahu bahwa itu meja, tidak mungkin benda lain. Jadi tidak apa-apa kalau berbeda persepsi begitu ya. Tetapi perlu diingat, selama sandarannya masih berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, layak untuk kita terima. Sebaliknya, kenapa banyak ulama, banyak ustaz mengatakan tasawuf itu ilmu sesat? Karena memang dalam penerapannya banyak yang melenceng dari Al-Quran, banyak yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Baik, jadi mereka punya dalil bahwa sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu tidak boleh tidak ada contohnya. Maka inilah yang perlu kita pahami. Sepanjang itu ya, sepanjang ada dasarnya dan dia, karena di Al-Quran itu hanya dua pendapat, yang benar dan salah. Kita minta doa, Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ini yang penting, warzuqna ittiba'ah. Dan rezeki karuniailah saya untuk mengikutinya. Walaupun sesuatu itu benar, kalau Allah tidak karuniai kita untuk mengikutinya, maka kita tidak akan sampai ke situ. Kemudian Allahumma arinal batila batila warzuqna tinaba. Dan tunjukkanlah kepada saya yang salah itu, kepada kami yang salah itu memang salah, dan kita minta lagi karuniailah untuk menjauhinya. Nah, inilah kenikmatannya. Jadi Al-Quran itu mubin, nyata, benar, salah, tidak ada la raiba fihi dal mutakin, tidak ada keraguan-raguan di dalam. Yang membuat kita ragu kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Inilah yang paling mahal. Jadi ilmu, ya, ilmu ada namanya ilmu yakin.
yakin dengan ilmu. Karena ilmu itu tujuannya mencari kebenaran. Untuk apa cari ilmu kalau tidak bukan untuk kebenaran? Kemudian ainal yakin, dengan pandangan, dengan pengetahuan, dengan penglihatan kita. Hakul yakin, nah, itu tadi agak sedikit kurang diterima kalau mengatakan untuk mencari hakikat. Dunia ini tidak ada, belum kita tahu, itu masih misteri yang namanya hakikat. Maka kita harus lewat terowongan namanya Al-Quran dan hadis. Kalau itu sepanjang berpegang di situ, maka taraktu fikum amraini ma, kata ku tinggalkan dua perkara. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatul Rasul. Jadi kalau sepanjang masih ikut dengan Al-Quran dan hadis, maka itu tidak ada masalah dan memang itu yang kita. Jadi mari kita berjalan, mari kita mengikuti sesuatu amalan yang ada contohnya. Contoh kecil, mungkin kita menganggap benar padahal salah. Ya, berzikir, benar itu berzikir. Tapi caranya apakah sesuai dengan cara Nabi dan cara yang dikehendaki Allah? Sebagaimana cara berzikir, ya kebanyakan berzikir itu ya, ada banyak beberapa pelanggaran yang dilakukan. Ya. Kenapa? Karena seperti di surah Al-A'raf, ayat 205. Jadi berzikir supaya dengan rasa rendah hati, rendah suara, wala tadarru, dengan rasa takut. Jadi tanpa mengeraskan suara. Hari ini kita berzikir pakai pengeras suara. Padahal mengeraskan suara saya tidak boleh, apalagi pakai pengeras. Berdoa juga begitu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Kalau memang kita yakin bahwa Allah itu dekat, ngapain besar suara? Lagi pula ngapain doa sama-sama sementara kebutuhan kita beda-beda? Yang satu mau menikah, yang satu mau beli mobil, yang satu mau beli rumah, baru kita doa. Maka tentu doa-doa umum saja yang dapat dan itu tidak terlalu detail. Maka ini tidak disunnahkan. Jadi ada tiga, ada imam sholat, tapi tidak ada imam zikir, apalagi imam doa. Coba kita nanti kalau naik haji atau umrah perhatikan, apakah Syekh Sudais itu memimpin doa? Apakah berzikir dengan suara keras? Tidak. Apakah kita lebih mengerti agama daripada mereka? Sementara mereka menggunakan bahasa asli memahami Al-Quran. Kita ini ada hijab, kita tidak tahu bahasa Arab. Kalaupun ada itu pun belum kita paham secara utuh. Ya, hanya belajar sepintas saja. Maka inilah pentingnya mulai sekarang kita belajar. Sebagai contoh kira-kira, ya, kita belajar Al-Quran setiap pagi. Ya, jika sekiranya kita membaca Al-Quran setiap hari itu 2 lembar atau 4 halaman, disertai artinya dan penjelasannya, kita akan menghabiskan waktu 30 sampai 60 menit setelah salat subuh sampai sudah salat asar, kurang lebih seperti itu. Maka kita akan menghabiskan waktu 5 bulan untuk menamatkan Al-Quran itu secara utuh, mulai dari awal sampai akhir, sehingga kita tidak bisa bertanya-tanya lagi ada ini, semua lengkap. Al-Quran itu lengkap, tapi kita belum lengkap cara membacanya, sehingga kita bisa memahami pesan dan maksud Allah kepada kita, hambanya ini apa pesannya. Makanya ada pendapat ulama bahwa wajib bagi seorang muslim itu menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 tahun. Itu tadi, kalau kita baca 2 lembar per pagi, itu kalau setiap hari dalam 1 tahun itu 360 hari, 365 hari. Kalau kita gunakan 5 bulan, berarti kali 2 10 bulan, masih ada 2 bulan sisanya. Nah, itu kita gunakan, kita sudah tamatkan 2 kali. Setelah kita baca, urusan kita ngerti tidak ngerti, itu urusan Allah. Melihat keadaan kita yang rata-rata umur sudah 50 tahun ke atas, iya, kayaknya bukan lagi cocok untuk belajar membaca. Kita harus belajar memahami maksudnya, artinya. Kemudian
bagaimana ini terus dijadikan bayan, dijadikan mubin, dijelaskan dengan dialog seperti ini mubin namanya. Nanti dalam aktivitas kita sering menjadi Al-Quran pembeda. Ya, kenapa jadi pembeda? Karena kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Sudah mengerti. Itulah kekurangan kita karena kita tidak berbahasa Arab. Sementara orang Arab itu membaca Al-Quran bisa tahan berjam-jam karena dia bahasanya sehari-hari seakan-akan berdialog dengan Allah. Kita baca baru satu halaman sudah ngantuk karena tidak mengerti apa maksudnya. Nah ini sama dengan lagu. Kalau kita menyanyi, kalau mengerti artinya, bukan hanya kaki yang goyang-goyang, tapi mulut juga ikut. Tapi kalau tidak mengerti artinya, paling-paling kakinya yang goyang, mulutnya tidak karena belum mengerti. Nah ini sebagai contoh saja. Salah. Jadi ya barangkali kesimpulan kita jangan puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ilmu. Tentang ilmu Allah jangan puas. Kalau dunia silahkan puas cepat. Kalau akhirat jangan pernah puas. Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah. Semakin banyak kita semakin diulang, maka kita harus bedakan apakah kita mau menjadi pelaku tasawuf atau mampu hanya mengetahui secara sederhana saja untuk mengenal saja. Nah itu sangat berbeda. Seperti tadi yang berzikir sampai 2000 kali apa semua istighfar, itu pelaku tasawuf. Dan jarang-jarang orang berbicara tentang itu. Nanti ditanya baru bicara. Makanya ada hadis mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Kalau diam bagus, tidak ada risikonya. Kalau ngomong, bisa salah. Kalau diam mana bisa salah? Diam itu emas, bicara itu perak. Kalau disuruh pilih, pasti kita pilih emas. Tapi emas yang tidak dicampur perak, kalau mau dibentuk, dia pasti rentang, retak, gampang patah. Makanya dicampur dengan perak. Jadi bicara seperlunya, diam sambil berzikir kepada Allah, mengingat Allah, melupakan selain Allah. Baik. Jadi walaupun tidak dihitung subhanallah, alhamdulillah akbar, tidak ada masalah. Tidak usah dihitung, biar dihitung memangnya. Biasa kita menghitung pakai tasbih hanya untuk menyemangati diri kita supaya capek nak target. Hari ini saya sudah membaca selawat 1000 kali. Dari mana tahu? Karena tasbih ada. Tapi kalau pakai jari sambil jalan dilupa berapa yang selesai. Jadi itu hanya untuk melatih hati kita. Tapi tasawuf itu dimulai dengan pengosongan, mulai dengan pertobatan, istighfar dulu. Dimulai dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Karena kalau orang sudah cinta, semua masalah selesai. Yuhibbut tawwabina, yang taubat, yang mengakui dosa-dosa. Wa yuhibbul dan mensucikan dirinya, suci dari najis dan seterusnya, suci dari maksiat, dan tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Makanya semakin orang merasa berdosa, semakin nikmat itu beristighfar. Kenapa orang malas beristighfar? Karena dia tidak pernah merasa berdosa, biasa-biasa saja. Malah maksiat menjadi terasa nikmat. Nah ini, kalau posisi seperti itu, berarti Allah sudah memberi dia azab. Jadi kalau ada perbuatan dosa baru senang-senang, itu berarti Allah sudah menyukai dia, hati-hati. Tapi kalau masih gelisah dengan maksiatnya, berarti Allah masih sayang kepada dirinya. Sebaliknya orang kafir itu, ya orang yang tidak mengenal Allah, dia senang dengan maksiat, malah bangga dengan maksiat. Jadi jamaah ini perlu bagi kita ini bagaimana menjaga keikhlasan kita, kemudian kecintaan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah istiqamah. Istiqamah adalah jaminan bahwa kita ikhlas. Jadi kalau ikhlas belum istiqamah, berarti ikhlasnya masih diragukan. Istiqamah sampai kapan? Sampai ajal dijemput. Ini, saya kira ini yang saya bisa berikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan mampu kita menggunakan hidayah itu sebaik mungkin. Jadi hidayah nikmat itu banyak, tapi
Kalau kita terus syukuri, maka Allah semakin hari semakin menambahnya. Saya kira itu saya benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, selain dari saya. Kepada Allah bisa beristighfar dan mohon ampun, dan kepada jamaah saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.